Halo teman-teman, selamat siang. Kembali bersama saya Ketua Anime di sini, Agus ya. Jadi hari ini seperti biasa saya punya barang baru untuk nge-live di FB-nya Bang Dirga atau Freedom Hobby Shop Palu. Jadi hari ini kita bakal bahas-bahas seputar Love Live lagi, tapi hari ini kita bahasnya itu Love Live dari series kedua setelah High School Project. Jadi ini ada Love Live Sunshine namanya ya. Love Live Sunshine itu dari generasi kedua di Love Live, series Love Live. Jadi di sini sebelum kita bahas mengenai Love Live series 2, saya cuma kasih tahu teman-teman untuk literasi Love Live saya itu masih agak kurang karena anime-anime yang saya ikuti itu genrenya berbeda dari series Love Live pada umumnya ya. Jadi untuk genre anime yang saya ikuti itu genrenya itu bukan genre yang kayak begini, tapi genre anime-anime pada umumnya dan juga genre-genre anime action. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi saya juga saya kasih sedikit referensi di sini karena ini referensinya dari teman-teman saya juga ya. Jadi buat kalian-kalian yang yang cari figur-figur seputar figur anime atau figur-figur yang berbau Jepangan, kalian bisa datang langsung di Freedom Hobby Shop Palu. Itu Jalan Swadaya Lorong 2 nomor 21A. Dan sebelum saya bahas tentang Love Live Sunshine, kemarin ada yang saya lupa tentang Love Live Muse yang untuk series Love Live series pertama. Itu ternyata ada barang di gudang yang owner Bang Dirga sendiri itu lupa kasih keluar. Itu ternyata ada Snow Halilation teman-teman. Di sini kalian bisa lihat di belakang ini ada Snow Halilation, dan kemarin karakter yang nggak ada yang kayak seperti Kotori dan karakter Maki itu ada ya. Di sini ada ternyata ya. Itu ada dengan boxnya. Pantas saja kemarin kita nggak bahas, ternyata ada di gudang dan baru saja dibongkar untuk membahas yang versi Aquars. Mungkin sebelum kita bahas yang versi Aquars di sini, kita bakal bahas yang versi Snow Halilation itu sendiri dulu teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak tahu versi Snow Halilation itu yang versi ini ya, yang ternyata dia stand-nya itu beda daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kan cuma ada putih-putihnya, yang ini itu ada yang versi ada gerbang-gerbangnya gitu, dan ini ada salju-saljunya, terus ada kayak motif-motif salju, logo-logo salju gitu ya, kayak gitu. Dan sekedar info juga untuk versi Snow Halilation ini adalah lagu yang terbaik untuk series Love Live itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang di kotanya kalian masing-masing pasti tahu ya. Karena yang lagu untuk yang sering didengar itu dia pasti itu paling banyak yang sering didengar ya. Itu pasti Snow Halilation. Jadi buat kalian-kalian yang cari versi Snow Halilation di sini ada. Untuk rinnya ada di sini ya. Ini no box untuk rinnya. Tapi yang ada boxnya ini ada yang versi Kotori. Yang kemarin yang saya lupa bahas, yang versi Kotori ini ada di sini. Ini yang kemarin yang dicari-cari yang Kotori. Tapi untuk versi Snow Halilation, untuk versi biasa itu nggak ada ya. Kemudian di sini ada ini Rin ya, ini Yo kalau nggak salah ya. Hanayo. Iya, di sini ada Hanayo, terus di sini ada Maki, ini Maki. Ini Maki karakter favorit semua umat Love Live yang suka Love Live, yang nggak tahu Maki terlalu ya. Ini yang versi Maki yang kemarin kalian cari Maki, terus juga di sini ada senternya Honoka. Ya, kalian bisa lihat di sini belakang. Saya agak takut angkat-angkatin teman-teman ya, takutnya jatuh, patah. Karena ini barang untuk dijual, seperti itu. Jadi untuk versi Snow Halilation ini karakteristiknya itu agak beda ya. Stand-nya itu beda dari stand yang lain. Itu stand-nya itu ada gerbangnya di belakang. Terus dia ada motif-motif salju-salju gitu. Jadi yang di boxing nggak perlu dibuka karena kita sudah punya contoh di sini ya. Contohnya ini. Kalau kalian pengen lihat lebih dekat, saya nggak bisa juga terlalu dekat kamera ya karena ada figur-figur di depan saya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian pengen lihat-lihat langsung aja ke tokonya Bang Dirga itu di Freedom Hobby Shop Palu di Jalan Swadaya Lorong 2 nomor 21A. Jadi itu untuk sedikit versi Snow Halilation ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen minat
cari figur-figur atau merchandise di Jepangan, kalian bisa langsung aja ke tokonya Bang Dirga atau di Freedom Hobby Shop Palu. Kemudian di sini kita membahas tentang Snow Halilation ya. Jadi untuk episode Snow Halilation di sini itu sangat berkesan sekali buat penggemar series Love Live, karena memang lagu-lagunya itu paling sering diputar dan paling sering muncul di event. Apalagi yang anak-anak dance cover pasti suka sekali cover ini dance Snow Halilation. Bohong kalau tidak. Jadi kayak gitu. Jadi untuk versi Snow Halilation kita punya ada Rin, ada Kotori, ada Maki, ada Hanayo, dan juga ada Umi juga ya di docs yang di bawahnya Honoka ini. Jadi sekiranya itu mungkin yang untuk versi Snow Halilation. Oke, mungkin di sini kalian yang mau tanya-tanya soal seputar Love Live ya, kalian bisa tulis aja di komentar, karena ya saya juga sedikit tahu ya soal Love Live, tapi nggak apa-apa. Setidaknya saya bisa kasih kalian sedikit informasi mengenai Love Live itu sendiri, dan juga kalian bisa lihat-lihat di sini saya sudah kasih lengkap semua versi yang kemarin itu ketinggalan untuk versi Love Live, karena karakter yang nggak ada kemarin itu kan Kotori, ada Maki, ya itu yang kemarin nggak ada, sama Eli kebetulan di sini nggak ada ya, karena sudah dibongkar di gudang juga nggak ada. Jadi itu mungkin untuk versi Snow Halilation teman-teman. Oke, kita sekarang lanjut di versi Aquars. Ini series kedua dari series Love Live. Setelah Love Live pertama itu High School Project, ini series kedua dari series Love Live yang namanya itu Nijigasaki kok nggak salah. Nah, kalau band pertama Hololive. Kalau band pertama itu Love Live itu apa namanya? Love Live itu nama girl bandnya itu Muse. Kalau ini namanya ini Aquars ya teman-teman. Aquars kok nggak salah. Karena saya sedikit nonton tadi malam ini versi Aquars ini. Jadi yang saya tahu karakter-karakter ini cuma beberapa. Yang paling sering yang di cosplaykan di kotaku sendiri itu ada yang rambut merah ini, itu namanya Kurosawa Ruby, atau bisa dipanggil Ruby ya teman-teman. Seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri di kamera ini, kita sudah agak pajang, agak banyak figur daripada kemarin-kemarinnya. Untuk yang pengen jalan-jalan atau pengen cuci mata, langsung aja ke Freedom Hobby Shop Palu ya. Seperti itu. Untuk harga, yang di depan saya ini kondisinya loose ya teman-teman, karena ini kan semua rata-rata koleksi. Jadi ada yang ada boxnya, ada yang nggak ada boxnya. Karena ini yang nggak ada boxnya ini hanya sekedar pajangan, dan kalian mungkin tanya ini untuk kondisinya seperti apa. Kalau dia kondisinya mungkin dibungkus plastik seperti ini supaya dia nggak berdebu atau nggak bernoda ya, seperti itu. Kalian yang pengen tanya-tanya soal Aquars seperti itu. Untuk Aquars sendiri itu ya saya bakal jelaskan sedikit ya. Untuk karakter-karakternya di sini ini seperti generasi pertama, mereka ini ada 9 orang ya. Ada 9 orang di sini. Untuk leadernya sendiri pasti tipikal rambut orange ya. Seperti Honoka dia rambut orange juga. Untuk generasi kedua juga dia rambut orange. Kalau nggak salah namanya itu Chika ya. Namanya Chika. Takami Chika. Jadi Takami Chika ini dia ini kelas 2 SMA. Jadi mohon maaf mungkin saya bakal sedikit lihat referensi, karena kemampuan saya untuk literasi Love Live ini agak masih kurang. Mungkin teman-teman lebih tahu daripada saya ya. Kalian harap komennya kalau saya mungkin agak salah penyebutan. Jadi untuk Chika ini dia kelas 2, dia ini leadersnya Aquars. Untuk yang cari leaders ini dia Chika namanya. Ini rambut orange Chika. Chika ini apa ya? Kalau saya nonton sedikit anime kemarin, Chika ini nggak beda jauh sifatnya sama si Honoka. Dia ini yang mengajak teman-teman lain member ini untuk join girl band Aquars ini. Ya kalau sebutannya sih kalau di sana idol ya. Kalau di umum general sebutannya itu girl band. Tapi mungkin di sana beda ya, di sana idol dan girl band itu mungkin beda di sana. Seperti itu ya. Kemudian ini Honoka Chika ini apa ya? Dia ini sifatnya hampir sama kayak si Honoka, dan juga mungkin fun fact-nya di sini.
Ini seri Aquars ini dia beda dari Love Live 1. Kalau untuk Love Live 1 kan mereka ini apa namanya? Mereka ini kan bikin grup idol kalau sekolahnya itu mau dibongkar. Jadi mereka terpaksa bikin grup idol supaya sekolahnya itu nggak dibongkar. Kalau ini yang generasi kedua ini beda. Mereka ini apa ya namanya? Mereka ini mungkin bukan mungkin ya. Mereka ini pengen ikut lomba idol antar sekolah. Makanya mereka ini bikin grup idol seperti itu. Jadi itu Chika. Kemudian ini ada member kedua yang namanya Yo. Oh nggak salah ini ya. Ini Yo ini mirip Hanayo. Dari namanya Yo, Hanayo, ya. Kalian yang nggak tahu Yo, saya juga nggak tahu. Tapi ini yang namanya Yo. Yo ini teman masa kecil Chika ya. Mereka ini selalu bersama bahkan hingga SMA sampai akhirnya menemani Chika dalam grup idol. Berarti temannya siapa namanya? Si center ini si Yo ini. Dan mereka ini termasuk teman masa kecil. Kalau bahasa Jepangnya itu Osanana Miji ya. Nggak salah seperti itu. Kemudian kita lanjut perkenalan karakter. Ada namanya Riko. Kalau nama lengkapnya itu Sakuraji Riko. Riko ini rambut merah juga. Ini Sakuraji Riko namanya ya. Mohon maaf mungkin tangan saya nggak senonoh, saya pegang pinggang saja. Ini namanya Sakurauchi Riko. Ini juga kelas 2. Murid kelas 2 SMA. Terus dia gadis terlihat tenang dan pendiam, namun kadang-kadang ia juga merasa panik. Ditambah dia juga sangat takut dengan anjing. Sama dengan saya juga ini takut dengan anjing teman-teman. Oke kayak gitu. Kita lanjut ke perkenalan berikutnya itu Kurosawa Ruby ya. Saya sekilas saja lihat warna rambutnya teman-teman. Nah ini Ruby. Kurosawa Ruby ini sering sekali di-cosplaykan anak-anak di kota saya. Kalau di Palu sendiri banyak yang cosplaykan Ruby ini. Hampir 2-3 orang mungkin yang sering saya lihat cosplay Ruby untuk Love Live series ini ya. Untuk Ruby sendiri itu sifatnya itu apa ya? Pengetahuan soal idol melebihi siapapun di grup ini. Wow, berarti untuk sekelas mereka untuk bikin grup idol, si Ruby ini tahu, dia ini yang paling banyak pengetahuannya soal buat grup-grup idol, seperti itu ya. Ia kerap kali menyemangati dirinya ketika ke dalam sulit dengan ucapan gambar Ruby. Berarti karakteristiknya si Ruby ini hampir mirip dengan Nico. Karena dia ini apa ya? Agak centil-centil mungkin ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian Kunikina Hanamaru. Berarti namanya ini Hanamaru. Nah ini Hanamaru yang ini ya guys ya. Kalau kalian nggak tahu series Love Live ini, kalian bisa nonton sendiri animenya juga. Saya juga jujur literasi soal Love Live saya masih kurang. Mungkin kalian yang lebih tahu Love Live daripada saya, kalian bisa komen-komen di live ini ya. Terima kasih yang lagi mampir. Oke kita lanjut. Jadi untuk Hanamaru ini dia adalah penerus Nozomi. Wow, saya baru tahu kalau dia ini penerusnya Nozomi ya teman-teman. Sebagai gadis kuil dan pencinta hal tradisional Jepang. Wah, berarti mereka ini mengangkat karakter-karakter ini berbeda-beda ya. Jadi kalau kayak generasi pertama yang diangkat itu dari sifat dan dari personalnya mereka. Kalau ini diangkat lagi dari segi dari segi background karakternya itu sendiri. Kalau si siapa namanya Hanamaru ini, dia ini dia ini gadis kuil dan dia juga penerusnya si Nozomi. Kalau Nozomi kemarin tuh hanya diangkat personalnya aja, dia itu keibuan gitu. Namun kekurangannya, ia sangat kurang mengenal dengan teknologi modern. Bahkan ia baru mengenal handphone atau smartphone ketika masuk SMA. Wow, berarti memang dia ini kalau orang Indo bilang gaptek. Bimbingannya orang tuanya mungkin karena sering lama di kuil, jadi dia ini baru pegang handphone itu pas ketika dia masuk SMA. Oke, sangat sad sekali buat untuk Hanamaru ya. Kita lanjut ke Yoshiko. Nama lengkapnya Tsushima Yoshiko.
Tsushima Yoshiko itu dia kalau nggak salah rambut biru. Rambut biru ya. Ini enggak ya? Bukan ya. Rambut biru yang ini. Mumpung lengkap ini untuk yang versi Aquars ini ada 9 member sih lengkap semua. Ini. Tsushima Yoshiko. Tsushima Yoshiko ya. Ya ini sudah. Yang matanya warna agak pink gelap gitu ya. Jadi ini hampir mirip lah. Nah, kalau dia ini kelas 1. Kelas 1, kalau teman-teman yang tadi itu kelas 2. Berarti dia ini masih murid baru. Sekilas ia terlihat meneruskan sifat Yazawa Niko. Wah, berarti saya salah tadi. Saya pikir tadi Ruby ini yang mirip Niko. Ternyata si Yoshiko ini yang mirip Niko. Yang suka menyamar, tidak jelas, dan sering memata-matai Aquars. Padahal sebenarnya ia tertarik dengan grup idol tersebut. Namun setidaknya Yoshiko tidak terlalu peduli untuk diajak bergabung. Tidak seperti anggota lain yang arah pikirannya jadi kemana-mana ketika menerima tawarannya. Meskipun ia adalah anak sindrom, ia sebenarnya bukan gadis nakal dan jarang membuat repot orang lain. Oke, berarti yang dijual dari series kedua ini si siapa namanya Yoshiko ini, karakteristiknya hanya sering dia menguntit teman-teman Aquars ini latihan ya, seperti yang saya lihat tadi malam di anime di season 1 ini. Itu dia sedikit menguntit teman-teman yang latihan idol, padahal sebenarnya dia tertarik juga untuk join idol Aquars ini sendiri, seperti itu. Oke guys, kita masih pengenalan karakter ya, nanti kita jualan-jualannya nanti pas dekat-dekat akhir video. Untuk seperti biasa untuk live ini kita bakal ada diskon kok, potongan 50.000 untuk setiap item yang ada di Freedom Hobby Shop Palut sendiri. Oke, kita lanjut ke Ohara Mari. Ohara Mari itu kalau nggak salah rambut kuning. Ini rambut kuning. Terlihat dia sedikit mirip karakter perempuan yang di Fairy Tail ya guys ya, kayak Lucy gitu, tapi beda lah. Ini Mari. Untuk Mari sendiri itu sekaligus kepala sekolah SMA ini, saking plot twist ya guys ya, fun fact. Ternyata dia ini kepala sekolah di SMA ini. Saking kekurangan murid pendaftar sampai pengajar sekolah pun kurang, akhirnya bisa-bisanya muridnya menjadi kepala sekolah untuk SMA ini. Ternyata dia ini yang jadi kepala sekolah untuk di series Aquars ini. Karena kemarin saya bertanya-tanya, kepala sekolahnya kemarin itu diceritakan itu seorang murid, dan ternyata Mari ini adalah kepala sekolah untuk series kedua ini. Seperti itu. Oke, terima kasih yang gabung live. Mari adalah teman masa kecil Kurosawa dia. Kurosawa dia nanti saya bakal jelaskan setelahnya. Iya, kepala sekolah. Dia ini ternyata kepala sekolah. Karena di seriesnya itu bang, dia ini lagi cari murid untuk series ini, dan saking kekurangannya murid itu, dia ini yang jadi kepala sekolah. Memang untuk season satunya belum dijelaskan kepala sekolahnya siapa, tapi mereka ini cerita-cerita kepala sekolahnya itu masih muda. Ternyata murid ini yang jadi kepala sekolah. Tapi dia status murid atau dia kepala sekolah? Kepala sekolah dan murid. Karena kepala sekolah sebelumnya itu sudah tua. Ini cucunya. Regenerasi. Iya. Memang untuk series kedua ini agak aneh ceritanya teman-teman. Karena rata-rata penggemar Love Live itu memang agak bingung dengan season 2 ini. Karena season 2 ini terlalu banyak bumbu dramanya daripada bumbu musiknya di season 1. Series 1 seperti itu. Untuk Love Live. Bisa jadi kepala sekolah. Kayak gitu ya. Siswi kelas 3 dia ini. Dia sudah mau lulus. Siswi akhir berarti. Iya, siswi kelas 3. Mari adalah teman masa kecil dia. Dia nanti saya kasih tahu yang mana dia, teman-teman. Ia merupakan anak paling kaya di Aquars. Bahkan di sekolah sampai Aquars terkadang selalu meminta saran dari Mari jika ada kendala terkait keuangan. Bisa dibilang ia adalah penerus dari Nishiko Maki. Maki itu ini. Maki memang orang kaya di series pertama. Makanya dia jago, serba bisa, super talent. Talentnya banyak. Dia bisa main piano, bisa aransemen lagu, Karena keluarga bisa buat lagu. Beda.
bisa dibilang dia hanya penerus sebelumnya. Dari Jadi penerus dari generasi 1. iya. Jadi ada karakteristik yang memang dari seri 1 tak ikut ke seri 2. Seperti itu. Berarti dia punya karakter masih dibawa ke generasi kedua ya? Iya, masih di bawah. Masih dikasih dorongan buat supaya fans-fans yang dari generasi 1 bisa ikut ke generasi kedua. Seperti Saya itu. pikir dia ini generasinya Eli. Enggak. Kan Eli rambutnya pirang juga. Iya, saya juga berpikir waktu nonton ini, saya pikir ini Penerus adiknya Eli. Iya, Ternyata karena beda. Sama kan? Ya, jadi generasi 1 dan generasi 2 karakternya sudah beda lagi. Dan juga ini beda sekolah sudah. Oh beda sekolah? Iya, sudah beda sekolah dia. Bukan sekolah yang kemarin? Heeh. Hanayo berapa kakak, kanan berapa? Langsung datang ke toko Jomail. Gila. Oke, jadi seperti itu ya. Jiajo merupakan anak paling kaya. Mari sekilas adalah gadis terlihat anggun, sering bersikap seolah tidak ada masalah. Ia sering menyisipkan kalimat Inggris jika sedang berbicara. Of course, karena dia ini cewek berparas pirang, wajar dia kalau dia sedikit-sedikit bicara pakai English kayak Jaksel gitu. Tapi dia pure memang Jepang? Dia memang pure Jepang. Atau mungkin dia pernah sekolah di luar negeri? Tapi kalau di penjelasannya sini, Iya. sebenarnya dia juga ini murid blasteran sama seperti Ayase Eri dari sekolah. Berarti blasteran, berarti dia orang bukan Jepang? Iya, Dia orang luar? Dia. setengah Inggris, setengah Jepang. campuran. Kanan imut, yoi. Ya mungkin kiri imut. Oke. Atau dia Namun di balik sifat kekanak-kanakan yang tersebut sebenarnya ia sangat tertekan, terutama dengan masalah yang ada di SMA Uronoshi. Orang tuanya juga sering memisahkannya dia dengan kanan karena menganggap mereka berbahaya. Ya, jadi tuntutan dia memang agak berat karena selain dia jadi kepala sekolah di sekolahnya mereka ini, orang tuanya juga larang untuk bergaul dengan teman-temannya. Karena kan dia sibuk sebagai kepala sekolah selanjutnya. takutnya mungkin kalau umpamanya ada kesalahan dengan siswa-siswa yang lain kan mungkin takutnya dia tidak tegas mungkin ya. Iya. Ohara Marin, orang Itali. Oh, oke. Terima kasih infonya. Oke. Sepunya Love Life ternyata ada bak komen guys. Terima kasih. Ups. Kita taruh di belakang aja guys ya. Agak susah taruh di depan. So bilang pasti ada sepupu-sepupu yang akan muncul kan. Kita lanjut ke Kurosawa dia. Kurosawa dia itu rambut hitam lurus. Ini dia. Sama yang di depan juga itu bisa jadi. Anjay. Di depan dia pakai baju casual. Jadi saya pegang di bagian stand ya guys ya, supaya nggak senonoh. Anjay. Iya. Kita harus menghargai figur seperti perempuan. Harus sopan. Oke, di sini ada Kurosawa dia. Kurosawa dia itu yang rambut panjang ini guys. Rupanya Kurosawa dia ini juga merupakan siswi kelas 3 sekaligus ketua OSIS. Wah, berarti dia ini ketua OSISnya. Yang sering balarang-larang bikin grup idol dia ini sudah. Oh dia ngelarang, tapi dia jadi masuk. Dia masuk karena memang untuk ikuti project ini. Karena kan sama kayak pertama, mereka kenapa bikin kan orang untuk menghasilkan uang kan? Mereka kenapa bikin project grup idol supaya sekolah mereka tidak ditutup untuk series pertama. Kalau series kedua ini biar kuota pendaftarannya itu banyak yang mendaftar di sekolah itu. Sunyi katanya. Ini sekolah sunyi, jadi tapi tidak tutup. Tidak tutup. Cuma supaya banyak orang mau sekolah di situ. Mau sekolah di situ. Ini tujuannya Love Live kedua. Jadi ada agak bertolak belakang dengan cerita yang pertama. Kalau yang pertama kan karena mereka memang sekolahnya pengen ditutup. Dan jadi itu sering dijadikan jokes para wibu. Iya. Sekolahnya mau ditutup. Makanya dibikin gitu. idol. Makanya dibikin grup idol. Kalau yang versi keduanya, ya sekolahnya sunyi kayak gitu. Begitu. Tapi untuk dari 9 karakter yang generasi pertama, ada persamaan dengan generasi kedua atau bertolak belakang? Kalau untuk generasi pertama dan kedua, sifatnya ini bukan bertolak belakang, tapi diwarisi dari generasi pertama ke mereka. Pure memang 9 karakter itu memang sama dengan jiwanya mereka, sama dengan karakter yang kedua ini, atau ada yang berbeda? Kalau yang pertama ini mereka dijual itu brand personalnya, maksudnya sifatnya itu. Kalau yang kedua ini mereka ada kemiripan dengan generasi pertama, tapi ada sedikit perbedaan yang itu dimana mereka ini sebenarnya yang menjual itu terlalu banyak bumbu drama untuk generasi kedua ini. Jadi kurang
kurang atraksi kayak menyanyi dengan bikin something untuk sekolahnya. Jadi mereka Berarti ini pure generasi pertama itu memang lebih banyak orang ikut-ikut konser ya. ya, mereka banyak bikin lagu, bikin konser supaya sekolahnya tidak ditutup kan, supaya sekolahnya ditahu itu. Tapi tujuannya dibuat project Love Life ini lebih utamanya sebenarnya supaya sekolahnya mereka terkenal. Ya. Tujuan utamanya kalau dari poin generasi pertama kan takutnya sekolahnya ditutup, makanya mereka bikin Love Life Idol Project. Kalau yang kedua ini supaya banyak yang daftar di sekolahnya. Mungkin dengan begitu orang bikin banyak cerita supaya alur ceritanya Nyambung. karena Ya. kalau di generasi pertama kan orang sudah tahu. Untuk generasi kedua kan orang buat cerita Iya, benar. supaya orang paham, karena kalau tidak langsung tiba-tiba nyanyi kan orang bingung. Jadi dia mungkin dia tambahan konteks. Nah, kalau yang generasi ketiga itu persaingan idol antar sekolah. Oh, Beda lagi. Dan sekolahnya itu beda juga, latar cerita sekolahnya beda. Jadi latar sekolah pertama yang generasi pertama ini beda, yang kedua juga beda, yang ketiga juga beda. Tapi ceritanya juga beda. Yang pertama itu takutnya sekolah yang ditutup. Kalau ini biar sepi, sunyi. sekolahnya itu rame yang daftar. Kalau yang ketiga itu biar sekolahnya terkenal. Berarti searching ke generasi ketiga sudah searching terima lah berarti. Iya sudah. Biar nyambung kita cerita tentang seputar Love Life. Biar kompleks ya. Tapi mungkin kalau kalian yang lebih tahu, Hanamaru berapa kakak? Hanamaru ya berapa ya? Yang mana nama? Kemarin itu Hanamaru. ini semua ini, maksudnya yang Hanamaru itu yang ini, yang rambut coklat ini. Oh, nama. Selamat datang yang baru datang nonton live ya guys. Jadi itu ya guys ya. Jadi kita masih cerita di bagian Kurosawa dia. Kurosawa dia ini ketua OSIS, terus dia kelas 3. Sama halnya Maris sebagai kepala sekolah, dan dia juga ternyata kepala sekolahnya itu ada 2 bang. Oh, Biar tidak terlalu merepotkan. atau mungkin dia wakil. Iya bisa jadi kayak gitu. Maris sebagai kepala sekolah dan dia juga sebagai ketua OSIS. Dan selalu berbeda pendapat mengenai pembutuhan grup idol untuk menangani krisis jumlah pendaftaran. Nah, toh masuk. Fun fact, dia ini kakaknya si rambut merah ini ya guys ya, si Ruby. Karena memang dari season 1 udah diceritain ini kakaknya ini kayak gitu. Kakaknya Ruby berarti kelas. Kakaknya Ruby ini kelas 2. Oh, itu ini si kelas dia 3. kelas 3. Tapi ya dari segi muka enggak persis ya. Tapi namanya sama-sama Kurosawa. Oke, kita lanjut ini. Nah, ini karakter andalannya si Mile ini, si Kanan. Nih, kita bahas si Kanan. Oh, itu kanan namanya. Iya, Kanan. Sekilas memang mirip generasi pertama si Umi. Ya, saya kira Karena sih. dia rambut biru juga ya. Nah, Bukan ini ya. kelas 3. Kanan adalah anggota terakhir di Accord dan bisa dibilang paling sulit untuk dibujuk agar bergabung. Ia adalah gadis paling atletis di Accord. Dia sebelumnya bergabung dengan grup idol bersama Mari dan dia, namun karena ia sempat mengalami cedera saat 1 hari sebelum penampilan perdana, mereka pun akhirnya gagal tampil dan memutuskan untuk bubar. Oh, jadi begini. Jadi ceritanya mereka ini sudah sempat pernah bikin grup idol Tapi dari kelas 1. Tapi karena si Kanan ini cedera, dia ini apa namanya? Jadi grupnya mereka itu tidak jadi tampil. oh, Jadi akhirnya mereka ya, lanjut itu. lanjut lompat cerita, mungkin kelas 2 sudah. Kelas 2, mereka ini sudah kelas 2, ada yang kelas 3 toh. Jadi mereka mau coba bentuklah ini grup supaya ini sekolah ini rame seperti itu. Jadi apa sih maksudnya pengaruh sekali dia sampai dia cedera, maksudnya tiba-tiba. Dia ini salah satu murid juga dan pernah bikin grup idol sama-sama mereka ini. Apakah dia Yang bikin grup idol dulu ini si yang rambut orange itu leadernya. Cika, Bang? Iya, Cika. Mereka ini pernah bikin grup idol waktu kelas 1. Cuma sedikit anggotanya dan Mungkin cuma 3 orang atau 2 cuma orang. 3 atau 4 orang, tapi mereka pengen tampil. Ini juga sempat ikut dan tidak jadi tampil karena itu, karena cedera kan, seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi sedikit pengenalan karakter dari Love Life Sunshine. Jadi seperti namanya sunshine-nya artinya bersinar. Jadi kalau kalian dilihat di sini ini agak sedikit beda
daripada figur kemarin. Ini agak tinggi-tinggi, Agak lebih besar. Dengan kualitasnya mungkin agak lebih bagus. lebih agak tinggi dan kualitasnya mungkin lebih bagus daripada kemarinnya. Tapi bukan berarti yang kemarin tidak bagus. Kemarin bagus juga, tapi ini lebih di-upgrade lagi kalau saya lihat dari segi warna kulit dan juga tekstur mukanya mirip sekali dengan foto-foto yang saya share ini. Ya, kalian bisa lihat mungkin untuk siapa namanya ini? Dia. Ini Kurosawa dia. Ini tekstur mukanya Bening lah. bening sekali. Mirip betul. Dan untuk warna kulitnya bisa dibilang agak realistis, warna putihnya, warna ininya karena mungkin bahannya mungkin agak beda ya. Iya. Seperti itu. Berarti namanya Doraemon ini Accord atau Sunshine? Itu nama anime aja, Bang. Untuk series pertama, namanya itu dia Love Live High School Idol Project. Itu nama animenya. Kalau untuk nama bandnya mereka ini atau nama girl bandnya, ya kalau bilang saya girl band. Kalau di Jepang itu biasa dibilang idol. Nama girl bandnya mereka itu Muse. Muse. Iya, U ada tanda kutip baru S. Muse. Jadi itu, jadi sama-sama belajar Bang ya. Jadi artinya mungkin musik. iya. Artinya kemarin kalau nggak salah itu gabungan antara perpaduan harmoni dengan apalah. Mereka memiliki arti memang nama girl bandnya mereka itu. Oh, karena kemarin saya tidak tahu maksudnya. Oh, ada nama grup bandnya. Ada. Jadi mungkin yang abang Generasi sering pertama bilang, ya? iya generasi pertama itu kan hanya bisa dibilang Love Live doang kan. Tapi sebenarnya nama girl bandnya mereka itu Muse. Tapi nggak pernah diangkat ya? Diangkat Bang. Tidak, maksudnya kalau di setiap event kan biasanya nggak ada kan? Iya, karena literasi love life-nya orang-orang kan beda-beda, kurang juga. Kayak saya taunya ini love life kan cuma yang generasi pertama. Jadi mungkin saya cuma bisa angkat yang seperti itu. Iya. Halo Mamin. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Untuk generasi pertama mungkin kita sama-sama belajar ya. Untuk yang teman-teman yang pencinta wibu, untuk generasi pertama ini Muse. Muse dia nama punya girl brandnya. Brandnya. Generasi kedua Accord. Generasi kedua Aquos. Kalau nama anunya, nama Love Life-nya Love Life Sunshine. Gitu. Setelah Sunshine ada lagi Nijigasaki. Setelah itu ada Love Life Superstar. Itu beda lagi nama bandnya itu. Iji Sasaki itu bagaimana lagi? Maksudnya dia pakai bahasa awalan Jepang kan kalau kayak yang pertama kedua kan ada Accord dengan apa itu Muse ya. Tapi jujur Bang, Nijigasaki itu hanya spin-off-nya. Kalau saya dapat referensi kemarin. Berarti bukan episode full sampai 12. Bukan termasuk ini sih ya. Iya kan, kalau yang harusnya standar kan dia 12 episode itu. Tapi lucunya yang Nijigasaki itu lebih terkenal daripada Aqua sih. Masa ya? Mungkin karena dia tampil atau pengaruh apa banyak dia punya lagu? Iya, pengaruh lebih banyak lagunya yang menjual. Franchise-nya kan mereka ini kan lebih banyak di musik sebenarnya. Berarti untuk series Love Live ini sebenarnya mereka itu harus menjual dari segi musik. Seperti itu. Generasi pertama kan banyak sekali ya. Musiknya banyak sekali, kostum, figur. Kayak figur-figur kan beda-beda keluarannya. Kayak yang kemarin itu beda, ini juga beda. Karena yang kemarin kan dari yang di Jepangan itu saya lihat yang dikasih sama rekan saya itu banyak kayak gantungan kunci, boneka. Ada juga merchandise-nya Bang? Ada. Wah, tapi kita bahas nanti bisa kita di live berikutnya. Live berikutnya ya. Biar mengalir dah. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen tanya-tanya harga silakan ya. Untuk harga di depan saya yang no box ini ya. Walaupun no box tapi nanti bakal di packing seperti ini teman-teman. Biar tidak berdebu ya. Biar tidak berdebu dan tidak bernoda, tidak kenapa-kenapa pokoknya. Aish. Ada plastik aman. Waduh. Jadi untuk yang no box ini dia hitungannya loose. Jadi no box ini hitungannya loose. Untuk kalian ingin menimangnya itu harganya dari 200.000 ya. Rata ini per item 200.000. Tapi kalau untuk live 1 jam ke depan ini ada potongan 50.000, jadi 150. Ini ownernya baik sekali, potongan harganya itu banyak ya. Karena di jelas-jelas boxnya tak tulis 250.000. Tapi tiba-tiba kalau di live itu cuma 150. 200.000 dia. Iya, 200.000. Ini kalau yang ada boxnya ini 250. 250 ya Bang ya? Siap. 250. Oh iya.
Saya juga punya produk spesial di sini. Ini barangnya sangat rare sekali nih. Kalau saya lihat dari dari referensi Google. referensi eBay, Amazon dan lain-lain, ini cuma satu. Kalau mau ditaksir ini dia dolar ya teman-teman. Karena teman-teman tahu sendiri dolar itu udah naik sekali ya. Ini limited edition ya. Versi 5 tahun. Anniversary 5 tahunnya ini. Ini kalau nggak salah Cika. Kalian bisa cari sendiri di Tokopedia atau di Google atau apapun itu, pasti ini barang rare sekali. Dan ini hanya 250.000 dan di live ini jadi 200. Wow. Dan ini sebenarnya kalau Bang Dirga mau simpan saja ini makin naik ini, karena semakin rare dia, semakin mahal dijual. Kayak gitu. Jadi kalian buat yang pengen cari-cari merchandise atau cari figur, kalian bisa langsung saja ke Freedom Hobby Shop di Jalan Swadaya, lorong 2 nomor 21A. Jadi buat teman-teman yang tanya figur-figur seputar figur Love Live atau SHF mungkin atau Gundam atau apapun itu yang kalian cari di Hobi Jepangan, kalian langsung aja ke tokonya Bang Dirga. Karena di sini memang kita tujuannya itu memperkenalkan toko ini biar toko ini ditahu di bagian Palu dan sekitarnya. Seperti itu. Oke, untuk Snow Halilation sendiri ini ada yang no box juga, ada yang box juga. Yang no box ini harganya 200.000, tapi ada potongan 50.000, jadi 150.000 aja teman-teman. Seperti itu. Beda memang yang box ya, yang box memang agak sedikit mahal, tapi kualitas memang terjamin yang kalau di box. Kalian nggak bakal dapat unboxing atau apapun di situ ya. Seperti itu. Bedanya memang yang versi Snow Halilation di sini. Ini dia stand-nya itu bagus ya, karena ada gerbang-gerbangnya tuh. Membedakan dengan yang versi biasa. Seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi buat kalian yang literasinya lebih tahu soal Aquars ini, kalian bisa komen-komen aja ya. Mungkin yang pengen cari figur atau merchandise, karena kita bakal live tiap hari itu beda-beda lagi barangnya teman-teman. Jadi yang pertama itu saya live kemarin Nendoroid. Yang kedua ini kemarin itu Love Live yang seri yang generasi 1. Yang live hari ketiga ini yang versi Aquars. Karena saya 1 atau 2 bulan ke depan juga bakal sering sharing kalian mengenai figur-figur, dan kita bakal sama-sama belajar apa sih itu hobi Jepangan itu. Supaya kalian nggak cuma sekedar beli-beli doang, dan kalian juga punya teman yang punya koleksi, dan kalian bisa ketemu di event seperti itu. Kalian bakal bisa. Besok dulunya kita bahas Kantai Collection. Oh iya, besok kita bakal bahas Kantai Collection lagi. Jadi tenang saja, jadi kita nggak bakal displaynya nggak cuma ini doang. Jadi tiap hari bakal beda ya Bang ya. Siap. Karena kita di gudang itu banyak barang. Kemarin saya lihat di gudang itu astaga banyak sekali. Kalau mau dibongkar satu-satu itu lama. Oke, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen cari-cari figur, ayo langsung aja ke toko Freedom Hobby Shop, lorong 2 nomor 21A. Jadi yang mau tanya-tanya lagi silakan ya. Jadi kita mau bicara soal Love Live atau yang mau bicara soal figur-figur lain boleh. Tapi jangan yang di belakang ya guys. Ini buat pembahasan hari lain. Untuk yang Kamen Rider, yang Gundam atau apa itu jangan bahas hari ini, karena saya juga harus belajar 1 hari sebelum live. Karena ini saya nonton animenya dulu ya guys ya. Saya kemarin sempat nonton 8 episode, jujur sakit kepala aku nonton ini animenya, karena apa ya, animenya baru buat saya. Selain baru kan ini anime cewek-cewek nih. Saya sebagai laki-laki agak gimana ya nonton anime cewek-cewek ya. Walaupun saya sendiri sebenarnya juga masih ada waifu-waifu ya. Keren seperti apa ini? Seperti biasa. Terima kasih Miko Adi sudah gabung. Ya, jadi memang proyeknya Bang Dirga atau selaku owner Freedom Hobby Shop itu, selain kita memperkenalkan produk juga, kita juga bakal kasih edukasi sedikit mengenai info-info seputar itu figurnya, animenya, biar kalian itu lebih yakin untuk membelinya. Seperti itu ya. PM apa ini? PM Shadow Moon. Wah.
Disuruh PM Shadow Moon. Sampai teman itu. Oh teman. Halo. Habis live bang, bilang. Habis live aja bang ya. Jadi seperti itu ya. Buat teman-teman yang cari figur-figur lain selain Love Live atau yang kemarin seperti Nendoroid, kalian bisa PM aja ya di toko Freedom Hobby Shop atau PM langsung di ownernya Bang Dirga biar cepat direspon. Oke, jadi seperti itu ya untuk Love Live series kedua kita. Jadi kita untuk hari ini mungkin saya bakal cuma kenalkan karakter-karakternya dulu. Mungkin next kita bakal cari-cari referensi lain mengenai lagu-lagunya dan juga karakteristik karakter-karakternya. Dan kalian mungkin yang pengen lihat-lihat atau pengen jalan-jalan ke toko Freedom Hobby Shop, SHF ada apa aja bang? SAF ada apa aja? Kita di belakang dia tanya. SAF ini ya ada ya nantilah kalian bisa PM aja. Sultan. Wih Sultan, Sungkem Sultan. Sultan mana nih bang? Palu. Oh luar Surabaya kayaknya. Oh Surabaya. Oke. Jadi ini ya kita buat nge-live begini supaya ini ditahu di Palu itu ada toko ya, bukan cuma di luar. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tokonya di mana, jalan-jalan aja kemari. Atau nanti hari Sabtu, kalian bisa langsung datang di event ini ya. Kita nanti bayar. Oh iya, spoiler aja, kita bakal datang di event Palu hari Sabtu ini. Ya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat display, silakan langsung aja datang. Boleh lihat, dipegang jangan ya, kecuali saya. Saya punya keistimewaan pegang-pegang. Sebenarnya agak dingin tanganku seperti Bang Dirga bilang teh, dingin tangan hari ini Gus. Iya dingin karena jujur ya, ini apa namanya Love Live untuk series ini saya agak kurang tahu, literasi saya masih kurang. Mungkin nanti saya bakal coba tanya-tanya di anggota saya karena saya kan ketua anime di kota saya, jadi saya bisa tanya-tanya yang tahu Love Live, tolong bagi ilmunya dong Puh. Seperti itu. Jadi untuk series Love Live sendiri ini, kalau untuk karakternya sendiri yang bikin saya tertarik itu yang pertama itu Ruby ya guys ya. Ruby itu yang rambut merah ini. Karena tiap event saya lihat ini terus Ruby. Iya Ruby, karena yang cosplaynya banyak. Cosplay Padahal kan kalau banyak. bilang Cika mungkin kan banyak sebenarnya. Harusnya senternya kan yang Ini Ruby, kakaknya ini ya. Dia namanya. Dia. Ini. Oke. Selain Love Live ada PVC apa aja bang? Pokoknya tiap hari kita tuh beda PVC-nya. Beda bro, seperti ownernya bilang ini selain PVC Love Live, besok itu ada Kantai Collection. Nanti bisa. Jadi kita nggak bisa bahas yang lain kan. Jadi tiap hari kita bahas yang figur-figur lain lagi. Jadi datang maksudnya pokoknya lihat terus lah live-nya kita. Oke, jadi seperti pesannya owner. Jadi tiap hari kita bakal live antara jam 12 atau jam 1. Jadi kalau misalnya ownernya ada buat status hari ini kita bakal live ini guys, jadi pantengin aja. Jadi ketika udah live nanti bakal ada produk baru. Besok beda lagi kita bahas ya, bukan Love Live lagi. Jadi besok kita bakal bahas, spoiler dikit, itu Kantai Collection. Jadi saya harus Belajar cari referensi lagi kan Kantai Collection, karena yang saya tahu Kantai Collection cuma sedikit ya, kayak Shimakaze, apalagi ya, Yamato ya, yang kapal-kapal yang generasi pertama ya. Generasi pertama. Karena saya nggak main gamenya, tapi kapal yang jadi waifu. Iya, kapal jadi waifu. Seperti kuda jadi idol. Seperti Azur Lane. Ada kuda jadi idol. Uma Musume itu yang kuda idol. Nanti figurnya nextnya lagi. Memang hobi di Jepangan ini agak robot jadi waifu. Agak beda ya. Iya, robot jadi waifu kayak anime yang terbaru ini. Kulkas jadi. Ada gua nonton yang anime kemarin kulkas. Yang anime jadi isekai jadi kulkas. Iyo. Kulkas minuman. Oh my god. Harus buku mengerti lagi proses. Oke, jadi buat teman-teman yang datang di live, selamat datang. Yang buat tanya-tanya PM soal figur-figur yang selain saya live kan ini, nanti bisa tanya-tanya setelah live ya. Buat teman-teman yang pengen beli, ini ada potongan harga 50.000 ya masing-masing item. Jadi untuk yang figur-figur ini harganya 200.000, tapi untuk live ini dia harganya itu jadi 150. Jadi berlaku selama live berlangsung ya, selama 20 menit ke depan lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen pesan, langsung PM aja
FB ini atau Freedom Hobby Shop nanti bakal dilayani setelah live. Tapi kalau kalian PM-nya setelah live, itu diskon nggak berlaku ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen beli sekarang itu ada potongan harga 50.000. Oke, terima kasih yang udah join ya. Halo, halo, halo. Jadi buat yang belum tahu saya adalah Ketua Anime Lovers Palu, Agus Halim. Sebenarnya saya pengen pakai nama samaran ya. Teman-teman biasa panggil saya bapaknya Clay. Karena saya penggemar Genshin Impact. Oke, selain Love Live PVC itu tadi ya, SAF ada apa aja sih? Oke, pokoknya selamat datang yang baru gabung ya. Terima kasih yang udah join live-nya kita. Jadi nanti kita bakal update terus barang apa aja yang ada. Jadi saya di sini sangat excited sekali karena selain saya membantu proyeknya Bang Dirga supaya tokonya lebih dikenal lebih luas, saya juga di sini belajar juga ya dan supaya bisa pegang-pegang figur. Oke, ada lagi yang pengen ditanya-tanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi Bang. Jadi untuk generasi kedua ini mereka ini karena pendaftaran sekolahnya itu mau sedikit sekali sunyi. Jadi mereka bikin grup idol untuk menarik banyak yang daftar di sekolahnya. Seperti itu. Tapi intisarinya apakah memang mereka berhasil? Karena ini kan ada 2 season Bang. Oh, ada 2 season? Iya. Yang saya nonton tadi malam itu masih season 1. Belum habis. Lebih panjang generasi kedua daripada generasi pertama? Generasi pertama sampai 12 episode ya toh? Iya, generasi pertama hanya 1 season kayaknya deh. Tapi ada movie-nya. Iya, memang ada movie tambahan kan? Movie-nya. Kalau ini mereka ini ada 2 season karena 9 orang yang direkrut ini nggak satu kali di 1 season, di 12 episode itu. Berarti episode kedua baru ada perekrutan terakhir? Iya, ada perekrutan yang lain. Berarti waktu misalnya kalau untuk season 1 ini mereka hanya bisa rekrut 5 orang. Season 2 mungkin sisanya. Jadi waktu dorong konser berarti ada yang kurang ya? Iya, ada yang kurang. Komplitnya dia 9 kan? Benar. Kayak gitu. Makanya ini ceritanya terlalu banyak bumbu dramanya untuk season 2. Bayangkan sampai dibikin 2 season kan? Ya. Jadi buat teman-teman ya yang mau lihat-lihat etalase selain Love Live, langsung aja ke tokonya Bang Dirga ya. Kalian bisa lihat di alamatnya nanti. Kayaknya next live kita bakal cantumin alamatnya dengan ini ya, dengan nomor WA biar kalian bisa langsung ini yang mau pesan-pesan. Boleh begitu kan kali Bang ya di deskripsi. Tapi lebih enak kan karena kita sekota. Kenapa Anda datang ke sini tuh? Iya, maksudnya nanti kasih lihat nama tokonya sekaligus alamatnya biar teman-teman yang nggak tahu bisa langsung kemari aja ya. Seperti itu. Mungkin juga selain FB nanti saya bakal ada live di IG juga tapi di HP ku ya. Karena saya juga butuh konten. Karena kan saya juga penggemar anime dan hobi Jepangan. Jadi konten kreator juga. Iya. Pagi saya live mainan, sorenya saya buka kedai takoyaki, malamnya saya nge-live game. Wow, produktif banget. Di-share pasangan. Oke, mungkin itu aja dulu ya buat yang teman-teman yang pencinta Love Live ya, yang pengen tahu-tahu seputar Love Live. Kalian bisa komen aja, atau yang lebih tahu soal Love Live daripada saya, kalian komen aja setelah live. Yang lebih sepuh ya. Jujur saya sepuh tapi generasi 1. Kalau kalian tanya-tanya generasi 1, saya masih ada pengetahuan. Kalau untuk yang generasi kedua, mungkin saya masih kurang pengetahuan dan kalian lebih tahu daripada saya. Kalian bisa join aja. Mail tadi yang kayaknya sepuh juga itu Mail. Oh, Mail sepuh memang. Dia langsung tanya, yang kanan mana Bang? Kanan. Saya tahu cuma kiri. Atau dia tanya kanan. Kanan itu yang ini Bang. Yo. Yang ini tadi yang si rambut biru, kanan, kan? yang tinggi. Yang Yo ini. Berarti karena beda, mereka sama-sama rambut biru. Tapi beda form ya? Iya. Tapi kalau memang mau dilihat di figurnya, warna rambutnya memang agak beda birunya. Kalau ini dia birunya biru tua, ini agak mendekati kehijauan. Seperti animenya. Memang figur VVC ini itu yang menjual itu detailnya teman-teman. Ya. Jadi kalau pas mungkin orang nonton, pas lagi konser ini saya pengen figur yang ada pas konser di bajunya konser. Detailnya memang beda, matanya itu, make upnya, pokoknya ekspresi mukanya itu mereka ini menjual VVC. Memang hanya satu pose, tapi ditonjolkan sekali itu detailingnya.
Seperti itu. Supaya orang mungkin nostalgia pas konser ini, bisa pengen Ya, nostalgia. kalau kalian pengen mau diganti-ganti posenya, beli Nendoroid atau SAF Iya. atau Figma. Memang sih. Karena nanti kita bakal jelaskan juga itu apa Figma, apa itu SAF. Nanti bakal di live selanjutnya teman-teman. Seperti itu. Dan besok kita masih main di VVC Bang ya. Kantai Collection. Kantai Collection, anjay. Buat siapa tahu teman-teman yang pecinta Kantai Collection mungkin bisa datang di live kita besok. Live-nya kita besok datang aja ya. Seperti itu. Oke, jadi untuk harganya sendiri tuh saya sebutkan ulang teman-temannya ya. Untuk kategori yang loose, yang no box di depan saya itu harganya dia 200.000. Tapi kalau untuk kalian yang pesannya lewat live sekarang itu potongan harga 50.000. Jadi kalian bisa jadi harganya itu 150. Dan nanti bakal di packing seperti ini. Karena tujuannya figur memang untuk dipajang ya teman-teman. Ya mungkin kalian mau pakai yang lain kan. Seperti itu. Dan untuk yang ada boxnya di sini ada Snow Halation version, di sini dia harganya 250. Kalian untuk kalian yang main di live-nya kita sekarang itu potongan harga 50.000 juga, jadi 200.000. Iya. 200.000 dapat dengan boxnya. Anjir, kapan lagi guys? Gila. Ya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman ya, mungkin itu saja ya dari kami ya untuk Love Live seri Aquars ini yang pengen nanya-nanya. Halo yang baru datang, selamat datang. Telat banget datangnya. Masih ada yang datang. Iya. Jadi ini ya. Jadi kita sudah jelaskan sedikit untuk pengenalan karakternya dulu ya. Dan juga harganya kita sudah cantumin tadi. Jadi yang no box ini dia harganya cukup 200.000 tapi ada potongan harga jadi 150.000 untuk khusus di live ya. Dan ini yang ada boxnya, yang ini di atas ini no box ya. Ini yang ada boxnya masih ada kok isinya utuh. Itu dia 250 dan ada potongan harga 50.000. Jadi buat teman-teman yang pengen mampir, besok kita live-nya beda etalase lagi. Jadi kita bakal live tiap hari 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Semoga proyek ini lancar ya teman-teman. Doakan aja ya supaya laris manis barang-barangnya Bang Dirga, kita juga bisa nge-live terus. Oke, terima kasih. Nah, baru saya bilang laris manis. Semoga laris manis ya. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen lihat figur-figur, merchandise, SAF, Nendo atau apapun itu hobi di Jepangan, kalian bisa langsung aja ke tokonya Bang Dirga. Di sini kalian bisa lihat-lihat etalase. Kalian nggak beli juga nggak masalah. Yang kalian pengen mau jalan-jalan yang cuma lihat-lihat, yo boleh kok. Itu aja mungkin ya dari kami ya. Mungkin di sini untuk pembelian pertama mungkin bakal dapat poster. Poster original dari Aquars. Ya, pembelian pertama langsung dapat poster. Ini kondisinya agak sobek dikit, gak apa-apa ya. Karena memang dari pengirimannya langsung. Kalian bisa langsung aja ke tokonya Bang Dirga ya. Di Jalan Swadaya Lorong 2 nomor 21A. Jadi hari ini mungkin itu aja kita bahas tentang Love Live. Mungkin kita bakal bahas Love Live di lain hari, tapi dengan referensi yang cukup banyak, atau mungkin saya bakal kasih ulang referensinya, pengenalan karakternya, biar teman-teman yang lain tahu juga ya. Seperti itu. Jadi itu aja dari kami ya. Terima kasih yang udah join live ya. Jadi buat teman-teman sebelum saya tutup mungkin saya bakal kasih tahu lah harganya biar kalian nggak ketinggalan ya. Jadi ini harganya 200.000 yang no box dan bakal di packing seperti ini ya teman-teman. Pokoknya ini keadaannya mereka ini sebelum dibuka mereka dalam plastik seperti ini. Jadi dijamin mereka ini nggak bakal berdebu. Ya seperti itu. Jadi mereka ini harganya 200.000 dan ada potongan harga 50.000. Jadi 150.000 kalian bisa dapat figur yang secantik ini dan semuli ini. Ini detail sekali. Bahkan pahanya saja. Oh, pahanya. Bajunya ke. Oh iya, bahkan bajunya saja detail, astaga. Keceplosan, sorry. Langsung paha. Oke, untuk figur ini sendiri tuh yang menjual memang dari segi detailnya teman-teman ya. Untuk PVC memang seperti itu, detailnya memang yang menjual. Dan untuk yang ada boxnya ini yang Snow Halation generasi pertama ini harganya 250.000. Kalian bisa beli 200.000 aja. Kalau untuk Snow Halation ini ada versi Kotori, Maki dengan Umi, ada Honoka, Hanayo sama Rin. Saya sudah hafal, lancar, gila.
Oke, itu aja mungkin guys. Jadi kita udah live 1 jam ya. Ya, Udah lewat ya? 5 menit lagi. Oh 5 menit lagi. Sampai Oke, 5 menitnya kita bahas-bahas yang lain mungkin ya guys ya. Karena besok itu kita bakal nge-live Kantai Collection. Jadi buat teman-teman yang pencinta Kantai Collection jangan lupa pantengin. Atau yang belum tahu, Yang belum Kantai tahu. Collection itu apa? Mm-mm. Boleh. Join aja besok. Ah, jadi kita bisa belajar sama-sama. Iya, yang udah tap-tap, yang udah like, yang udah bagikan terima kasih sekali lagi ya. Supaya memang ini toko ditahu ya. Di Palu loh ini. Walaupun ini kota kecil, setidaknya mereka bisa tahu di sini juga ada tempat-tempat jual-jual figur juga. Jual-jual merchandise juga ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang udah join live, terima kasih ya. Oke, ada lagi ya. Yang masih mampir, yang masih nonton ya. Terima kasih yang udah pantengin. Yang sudah komen-komen, terima kasih. Yang udah komen-komen juga, yang udah meramaikan, yang udah tap-tap layar. Oke, ya jadi itu aja mungkin ya dari kami ya. Dari saya pribadi. Jadi untuk teman-teman ya sekali lagi untuk harganya ini harganya 200.000. Ada potongannya 50.000. Jadi sisa 2 menit lagi sebelum live ditutup, kalian bisa langsung PM aja di Facebook ini atau di Facebook Freedom Hobby Shop Palu. Untuk alamatnya kalian bisa langsung datang di Freedom Hobby Shop Palu Freedom Hobby Shop Jalan Swadaya Lorong 2 nomor 21A. Jadi di samping toko boneka ya guys ya. Toko boneka apa namanya? Rice boneka Palu. Rice boneka Palu. Dan jadi di samping toko itu ada toko figur. Oke, itu aja mungkin ya yang join live, yang baru join. Mohon maaf kita sudah mau tutup guys, sudah mau closing. Jadi terima kasih yang udah join live. Jadi saya Agus pamit undur diri dan terima kasih yang udah bantu kita tap-tap layar. Kita udah cerita banyak soal Love Live hari ini. Walaupun masih pengenalan karakter, tapi saya yakin kalian lebih tahu daripada saya ya. Yang sepuhnya tolong komen ya kalau misalnya saya ada salah penyebutan karakter atau salah sebutkan karakternya atau personal dari masing-masing ini. Jadi itu aja mungkin dari saya. Jadi jangan lupa datang ke tokonya Bang Dirga di alamatnya itu Jalan Swadaya Lorong 2 nomor 21A. Jadi kalian bisa lihat-lihat etalase selain Love Live kok. Oke, sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di live besok. Dadah.